Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat bersatu hati di dalam Tuhan pada Minggu hari ini, tanggal 25 Oktober 2020. Selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah dan dapat mengikuti ibadah online di channel YouTube GKJ Banjarnegara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum ibadah dimulai, akan saya bacakan warta gereja hari ini sebagai berikut. Warta yang pertama, Perjamuan Kudus Sedunia. Ibadah Perjamuan Kudus Sedunia akan dilaksanakan hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020, pelayanan dilakukan di Gereja GKJ Induk dan tidak ada perjamuan keliling. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti di gedung gereja, dapat mengikuti melalui channel YouTube hari ini. Warta yang kedua, validasi data. Majelis telah membagi data warga GKJ Banjarnegara per KK yang telah dibagikan oleh Majelis Penghubung ataupun Ketua Kelompok PA. Mohon dikoreksi dan yang belum lengkap untuk diisi, dan apabila perlu tindak lanjut dengan surat-surat yang lain, mohon menghubungi majelis. Dan data mohon segera dikumpulkan minggu hari ini atau dapat dikumpulkan minggu depan melalui Ketua Kelompok PA ataupun dapat dititipkan ke gedung GKJ Banjarnegara kepada sekretariat atau kepada pendeta. Warta yang ketiga, persembahan bulan keluarga. Dalam rangka penutupan bulan keluarga, Majelis GKJ Banjarnegara menyediakan amplop persembahan syukur bulan keluarga yang akan dikumpulkan pada hari ini ataupun minggu depan. Bagi yang menghadiri ibadah di gereja dapat dikumpulkan melalui kotak persembahan di gereja, dan amplop telah tersedia dan juga ada yang telah dibagikan melalui kelompok-kelompok PA. Dan apabila yang menyediakan sendiri dapat ditulisi dengan persembahan syukur bulan keluarga.
Untuk kegiatan bulan keluarga akan diakhiri pada 31 Oktober 2020. Warta yang terakhir, dana pembangunan kawasan GKJ Banjarnegara dalam rangka mendukung program pembangunan kawasan GKJ Banjarnegara. Majelis telah membentuk panitia pembangunan di mana membutuhkan dukungan dana yang cukup besar. Bagi jemaat atau keluarga yang berkenan membantu dapat memberikan bantuannya melalui amplop persembahan pembangunan gereja atau dapat melalui rekening BRI atas nama Panitia Pembangunan Kawasan GKJ Banjarnegara dengan nomor rekening 0004 01 0229 70534. Atas dukungannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang beribadah di rumah masing-masing, mari ibadah kita mulai dengan bersaat teduh sejenak. Kita masuk pada panggilan ibadah. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata, cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki. Dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Mari kita sambut dan kita puji nama Tuhan dengan semangat. Dengan sukacita kita pujikan pujian karena cinta. Adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan melodi untukmu.
sebuah perjalanan dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil. Adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang, yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Datanglah kepada Sang Maha Cinta, agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Kita pujikan bahasa cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Biarlah Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera bagi saudara sekalian. Jemaat terkasih, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati.
Begitulah indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan untuk dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulai dibangun, cinta mewarnainya. Namun kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cintai. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahannya dari dunia ini. Bagaimana pergumulan kita dan keluarga kita? Marilah kita datang kepada Tuhan, hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita, bersama-sama dengan orang yang kita cintai dan juga keluarga. Sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Kita pujikan dengan rasa syukur, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing, atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Mari kita memasuki doa-doa pribadi di dalam hati kita masing-masing dengan menyesali segala dosa pelanggaran kita. Dipersilahkan. Inilah Tuhan, pengakuan dan penyesalan dosa pelanggaran kami yang kami haturkan di hadapan-Mu. Sungguh kami ini yang sering sekali melakukan dosa pelanggaran, terlebih kepada keluarga kami yang seharusnya kami cintai, yang seharusnya kami kasihi.
Kami mohon pengampunan dosa dari-Mu. Mari Tuhan, tolonglah kami dan ampunilah dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus, kami memohon pengampunan dosa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPKA angka 43, baitnya yang pertama dan yang kedua. Gustiku sestuna longso awit asring balelo damel sekali patuko kelu omyak ing Gusti kawula nyuwun apura sinujengken sing dosa mugi menawi kula kaengar Sestu kula angraosaken sing satening momotan ing lalu tukang ngapunten manah kawula Gusti kawula nyuwun apura sinujengken sing dosa mugi menawi kula kaengar Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama saling memberi salam kepada anggota keluarga kita dengan mengucapkan kasih Tuhan menyertai kita. Dan mari bersama-sama pula masing-masing anggota keluarga saling memohon pengampunan dan mengampuni. Dipersilahkan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 451, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bila Yesus di tengah keluarga.
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, marilah kita memohon berkat Tuhan, sehingga kuasa Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kita di dalam kita mendengar, memahami, memaknai, dan melakukan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu oleh sebab pada saat ini kami boleh bersama-sama Engkau perkenankan untuk mendengarkan, menerima firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berkarya dalam hidup kami, sehingga firman yang boleh kami terima dapat kami pahami, dan kami dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan berkarya dan berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkan, menerima, dan Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Sang Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan yang ke-46. Saya akan membaca untuk kita semua. LAI memberi judul pada perikop ini, Hukum yang Terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, serta mau melakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Puji Tuhan,
kita semua dalam kondisi baik, sehat, semangat, selamat, dan senantiasa bersyukur pada Tuhan karena berkat-Nya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Minggu ini kita bersama-sama akan mengakhiri atau menutup bulan keluarga, di mana di minggu pertama bulan Oktober lalu kita bersama-sama telah membukanya dan kita melakukan banyak kegiatan. Dan saat ini di minggu terakhir kita akan mengakhirinya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita saat ini adalah melatih cinta. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mengenal cinta? Tentunya kita semua sudah mengenal cinta. Bagi anak-anak muda, apalagi. Nah, ketika bertemu dengan seseorang, belum sudah mengatakan, iya aku cinta padamu. Nah, bagi kita, bisa saja kita mengatakan, aku mencintai keluarga kita, keluargaku maksudnya. Aku mencintai GKJ, aku mencintai gerejaku, aku mencintai bangsaku, aku mencintai negeriku. Ya benar, sering sekali mulut kita itu mengatakan aku cinta. Tetapi apa yang kita lakukan ini bertolak belakang dengan apa yang disebut dengan cinta itu sendiri. Contoh kecil, dalam kehidupan bergereja misalnya. Kita mengatakan aku cinta GKJ. Dan ketika kita berada di luar kota, bukan GKJ yang kita cari, gereja lain. Ini hanya misal saja. Aku cinta GKJ Banjarnegara, katanya. Dan ketika ada kegiatan di GKJ Banjarnegara, lah mending nongkrong ning buri, ning pastori, ning gone halamane kan mayan kayak iso ding jagongan. Ketika ada kegiatan, lah males, mending dolan wae. Apakah itu disebut dengan cinta? Aku cinta keluargaku. Nah ini sama bapak ibunya masih sering malah marah. Diilekke malah gentenan, ngilekke malah gentenan nyeneni. Nah, gimana? Apakah itu yang disebut dengan mencintai? Aku cinta bangsaku, aku cinta negeriku. Katanya, Neng, ketika ada sesuatu yang dianggap kurang pas, itu mah melakukan demo dengan cara merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Apakah itu yang disebut dengan cinta? Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau menyatakan cinta, itu tentunya harus seirama dengan apa yang kita lakukan. Jadi tidak hanya diungkapkan saja. Ya kalau kita mencintai keluarga kita, ya ayo kita benar-benar mencintainya. Apa yang ada, apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu, ya ayo kita ikut ambil bagian di dalamnya. Sebagai wujud di mana kita mencintai keluarga kita itu. Apa yang dilakukan, yang sedang terjadi di gereja kita, ya ayo kita ambil bagian di dalamnya. Sebagai wujud di dalam kita mencintai gereja kita. Apa yang sedang terjadi di bangsa negara kita ini? Bangsa negara kita ini sedang krisis damai sejahtera, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sering sekali hanya karena masalah kecil bisa menjadi bentrok. Ya kalau kita cinta dengan bangsa negara kita ini, minimal kita bisa menjadi pembawa damai sejahtera. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang sangat mudah bagi kita untuk mengatakan kita cinta, aku cinta. Tetapi untuk melakukannya, itu sering sekali kita masih gagal. Maka dari itu, mari kita bersama-sama melatih cinta itu. Baik dalam kehidupan berkeluarga, ataupun bergereja, ataupun bermasyarakat, ataupun di setiap lini bagian kehidupan kita.
Mari kita mewujud nyatakan atau menghidupkan cinta itu. Sehingga cinta inilah yang nantinya akan membuat kita ini nyaman. Coba bayangkan Bapak Ibu ketika kita mencintai seseorang. Wah, rasanya itu menggebu-gebu. Katanya sih, lautan ku seberangi. Katanya sih, sampai ke ujung dunia ku kejar. Nah, itu adalah semangat yang terkandung di balik cinta itu tadi. Nah, perlu kita untuk melatih supaya semangat cinta, api cinta itu terus berkobar dalam kehidupan kebersamaan ini. Bagaimana caranya? Kalau kita sebagai orang percaya mengatakan bahwa aku mencintai Tuhan. Ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jangankan belajar membaca Alkitab dan juga mencoba untuk melakukan, memahaminya, itu berdoa saja sering sekali kita lupa di mana wujud cinta kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama mencoba untuk melihat bacaan Alkitab pada hari ini, di situ Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40, LAI memberi judul pada perikopnya, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ada seorang ahli Taurat, berarti tentang kitab Taurat itu dia sangat ahli, sangat pandai. Dia ingin mencobai Gusti Yesus dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya di ayat 36 disebutkan, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum Taurat yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang ada di Perjanjian Lama. Nah, ternyata pertanyaan ini hanya digunakan untuk mencobai Gusti Yesus saja. Gusti Yesus jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, ketika kita mencoba untuk memperhatikan kata yang sama dengan itu ialah, itu berarti sama, sejajar. Tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Artinya, mengasihi Tuhan Allah sama dengan ketika kita harus mengasihi sesama manusia. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jawaban Tuhan Yesus ini mencangkup dan juga sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari orang ahli Taurat tadi. Dan dari situ Bapak Ibu kita juga dapat melihat. Ketika kita mencoba untuk menyimak dalam 10 hukum Taurat, 1-4 ini adalah hubungan antara manusia dengan Allah, 5-6 ini hubungan manusia dengan sesama. Ini membentuk sebuah salib Bapak Ibu. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama. Salib kan? Manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Nah, sama dengan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh dan seluruh kehidupanmu. Kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Gimana aplikasinya? Mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh dan seluruh kehidupan kita. Tadi disebutkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap, kata segenap di sini berarti genep, tidak cuil. Artinya wutuh, seutuh hatimu, dengan segenap jiwamu. Ini juga genap, jangan separuh-separuh. Jiwa, dan dengan segenap akal budimu.
hati kita, jiwa kita atau hidup kita, dan juga pengertian pikiran kita gunakan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu kasihlah sesamamu manusia sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana aplikasinya? Ya, kalau mau berbagi sama orang lain itu, sebelumnya mari kita terapkan dalam diri kita sendiri. Nek misalnya aku mau mengasihi orang itu, misalnya pakaian pantas pakai, kira-kira pas enggak ya? Benar dia butuh pakaian, tetapi nyaman enggak ya ketika aku menggunakan pakaiannya dia, bekas pakaiannya dia, bekas pakaian atau pakaian pantas pakainya yang berasal dari dia, kira-kira aku nyaman enggak sih? Aku risih loh. Ya kalau aku risih, maka dari itu ketika aku mau memberikan kepada dia, ya baiknya aku memberikan yang baru. Supaya apa? Supaya dia juga tidak risih. Itu contoh kecil di dalam kita mengasihi sesama kita. Artinya, mari kita mencoba menempatkan diri kita di posisi sesama kita. Ketika kita melakukan sesuatu kepadanya, mari kita tempatkan. Nek saya digitukan kira-kira bagaimana ya? Nyaman gak ya? Ya kalau gak nyaman ya jangan dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tadi dikatakan mengasihi Allah dengan sepenuh dan seluruh kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar mewujudkan kasih itu dengan sungguh-sungguh atau masih setengah-setengah? Yang sering terjadi dalam kehidupan kita semua, ya kita mengasihi Tuhan, kita mengatakan Tuhan aku mencintaimu, Tuhan aku mengasihimu. Kita hanya mendengarkan firman-Nya saja, kita datang beribadah, dan kita nggak mau melakukan firman-Nya. Itu berarti belum segenap, belum genap, berarti masih ganjil. Masih ada yang kurang. Kalau mau genap gimana? Ya mendengarkan, menerima juga melakukannya. Itu baru genap. Tuhan aku mencintai dan mengasihimu. Ya kasihlah sesama manusia. Siapa sesama manusia? Ya anggota keluargamu, ya jemaat GKJ Banjarnegara ini. Ya orang-orang yang ada di sekitar sini, sekitarmu. Tanpa memandang si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Tanpa memandang kedudukannya, tanpa memandang kekayaannya, pangkatnya, derajatnya. Semuanya harus kita kasihi. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana mau mengasihi Tuhan Allah yang tidak kasat mata, kalau kita mengasihi sesama yang ada di depan kita yang kasat mata saja tidak bisa. Bapak, Ibu, ketika kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, itu merupakan wujud di dalam kita sudah mengasihi Tuhan Allah. Maka dari itu ya mari kita wujud nyatakan cinta kasih kita ini kepada sesama kita. Ya ini perlu dilatih, karena kalau tidak dilatih kita akan menjadi latah seperti tadi yang saya matur. Kita berangkat ke gereja, iya. Kita mendengarkan firman, iya. Dan ketika sudah pulang, ada masalah sedikit saja sudah cekcok dan lain sebagainya. Damai sejahteranya hilang. Itu berarti cintanya sudah hilang. Ya ini harus kita latih. Mencintai, memahami, memaknai orang lain yang ada di sekitar kita dengan cara sudut pandangnya Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melatih cinta di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kalau kita belum bisa meluas, mari kita wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga kita sendiri dulu. Sudahkah kita mencintai anak-anak kita, pasangan kita, dan orang-orang yang ada dalam keluarga kita? Atau kita lebih mencintai gadget kita? Kita lebih mencintai HP-nya kita? Banyak orang berkumpul dalam satu ruangan di dalam rumah, tapi kita masing-masing memegang HP.
Kita ngobrol sambil melihat HP. Atau malah kita asik dengan HP-nya kita masing-masing. Kita cinta siapa? Cinta HP kita atau cinta keluarga kita? Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melatih cinta. Sehingga api cinta atau semangat cinta itu benar-benar terus tumbuh dalam kehidupan kebersamaan kita. Sehingga apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama, itu pun juga dapat diwujudkan dalam kehidupan kebersamaan ini. Mari kita bersukacita, kita bersama-sama terus melatih diri kita di dalam menumbuhkan atau merawat cinta yang sudah Tuhan berikan. Karena Dia sudah mencintai kita terlebih dahulu, menganugerahkan kasih kepada kita, maka kita pun juga harus mencintai sesama kita, mencintai Dia, mengasihi sesama kita, dan mengasihi Dia pula. Mari bersama-sama melatih cinta. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga,
Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa memohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami. Sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi kita semua. Terimalah dan makanlah sambil mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus
telah dikorbankan bagi kita semua, menjadi tebusan yang sempurna. Roti ini adalah pralambang tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita semua, menjadi tebusan yang sempurna. Mari kita bersama-sama menikmatinya, sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk menebus kita dari dosa. Makanlah. Anggur dalam cawan ini adalah pralambang darah Kristus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Terimalah dan minumlah dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terima dan minum sambil mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan, ditumpahkan di atas kayu salib untuk menjadi tebusan yang sempurna bagi kita semua. Mari kita bersama-sama minum dan juga mengingat serta percaya bahwa Kristus berkorban membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Serta marilah kita masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertai oleh kasih Tuhan, mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Ku Percaya Allah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang senantiasa kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus, Allah yang tidak pernah berhenti dalam mencurahkan kasih karunia, cinta,
dan juga damai sejahtera bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena cinta kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih ketika kami saat ini boleh bersama-sama merayakan ibadah bersama dengan keluarga kami dalam rangka menutup bulan keluarga pada saat ini. Dan kami juga bersyukur ketika kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu. Mari Tuhan, Kau memberkati, biarlah melalui ibadah ataupun sarana perjamuan kudus ini, kami boleh dikuatkan iman percaya kepada-Mu. Sehingga kehidupan kami selanjutnya boleh senantiasa berpegang dan juga berpedoman padamu saja. Tuhan yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, termasuk segala pergumulan kami, segala angan-angan, cita-cita, pengharapan kami, baik secara pribadi ataupun dalam kehidupan keluarga kami. Mari Tuhan, Kau memberkati dan menolong, serta memampukan kami semua, untuk kami dapat saling menopang satu dengan yang lain. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling menyatakan cinta kami kepada keluarga kami, kepada sesama kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dan terlebih lagi Tuhan, kepada-Mu saja. Tuhan yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu GKJ Banjarnegara di sini. Mampukan pada kami untuk dapat saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, supaya di dalam kehidupan kebersamaan keluarga besar GKJ Banjarnegara ini, kami benar-benar dipersatukan di dalam cinta kasih-Mu. Tidak ada perpecahan, tidak ada persaingan, tidak ada sesuatu yang senantiasa menjadi sandungan bagi kami semua. Dan yang ada adalah damai sejahtera. Kami boleh hidup bersama, berdampingan, mengucap syukur, dan memuji Engkau saja. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik itu yang sudah sakit sejak lama ataupun yang baru saja mengalami kondisi badan yang lemah. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong, menjangkau, menjamah mereka, sehingga mereka diberkati dan mereka disembuhkan, dipulihkan oleh karena cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga segala pergumulan kami, pribadi lepas pribadi ataupun keluarga kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Mari Engkau Tuhan Allah yang baik, yang akan senantiasa mendampingi dan menopang serta memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan yang ada di gereja-Mu ini, majelis, komisi, panitia, tim yang ada. Satu persatu Engkau berkati pribadi mereka. Engkau berkati juga keluarga mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, Engkau Tuhan yang akan menjamah. Begitu pula dengan TU, pekarya, dan juga pelayan yang lain. Mari Tuhan, uluran tangan kasih-Mu yang kami harapkan untuk menjangkau mereka pula. Di dalam mereka melakukan tugas panggilan mereka, di dalam mereka melakukan kehidupan bersama dengan keluarganya, di dalam mereka bersosialisasi bersama dengan jemaat dan juga kepada setiap pribadi yang mereka jumpai. Tolonglah kami semua Tuhan. Mampukanlah kepada kami untuk kami dapat senantiasa berkarya, bekerja di ladang yang Kau berikan bagi kami ini dengan baik dan senantiasa mengandalkan Engkau. Sembunyikanlah kami selalu Tuhan di balik salib-Mu, sehingga nama-Mu Tuhan yang akan dimuliakan serta ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk program kegiatan rencana rancangan yang disusun oleh majelis, komisi, panitia, dan tim. Mari Tuhan Kau ikut campur tangan di dalamnya, sehingga segala sesuatunya boleh terjadi seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi Yayasan Deborah. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu kami boleh mendapatkan suatu kepercayaan
untuk kami bersama-sama dengan Gereja Kristen Indonesia Banjarnegara memberikan dukungan bagi Yayasan Deborah. Berkatilah gereja-gerejamu ini, berkatilah setiap kami, pengurus, dan juga setiap pribadi-pribadi yang mengajar di sana, siswa, orang tua siswa, dan juga setiap pribadi yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ataupun pelayanan di Yayasan Deborah. Mampukan pada kami semua untuk senantiasa mengandalkan Engkau, dan setiap pekerjaan yang kami lakukan, biarlah itu Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, biarlah melalui Yayasan Deborah, nama-Mu yang akan dimuliakan serta ditinggikan. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami ini. Terima kasih untuk damai sejahtera, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan bangsa negara kami ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu atas para pemimpin kami dan setiap masyarakat yang ada di atas bumi Pancasila ini. Mari Tuhan Kau terus berkarya sehingga negeri kami ini boleh senantiasa damai sejahtera dan kami boleh hidup seturut kehendak-Mu saja. Kami boleh saling menopang, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan yang Maha Baik, segala pergumulan kami, permohonan kami secara pribadi, ingin kami naikkan, kami sampaikan bersama-sama dengan doa syukur syafaat kami saat ini. Inilah Tuhan segala permohonan kami. Seberapapun yang seturut dengan kehendak-Mu, biarlah itu terjadi oleh karena kehendak-Mu saja. Tetapi jikalau ada permohonan keinginan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, maka ampunilah kami Tuhan dan tolonglah kami. Berikanlah kepada kami segala sesuatu yang baik, yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh bersyukur dan bersuka cita karena kami mendapatkan yang terbaik yang berasal dari-Mu. Inilah hidup dan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dan kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 17 yang akan kita baca bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berjalannya persembahan kita iringi dengan pujian beri persembahan dari KJ 302 bait pertama dan kedua. Kita nyanyikan bersama-sama. Juru selamatku.
Jemaat yang terkasih, marilah kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena belas kasih-Mu, karena cinta yang Engkau berikan, kami boleh merasakan ibadah yang indah di dalam rumah kami masing-masing melalui channel YouTube GKJ Banjarnegara. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan pelayan-pelayan yang baik untuk dapat memberikan pelayanan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena di rumah kami masing-masing, kami pun boleh merasakan sehat, boleh merasakan semangat, bahkan boleh merasakan gelora cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Rasa syukur kami wujudkan di dalam persembahan ini. Inilah yang dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati persembahan kami, melayakkan persembahan kami, menyucikan, dan membuat semuanya indah di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi siapapun yang menyimpan, mengelola, dan menggunakan persembahan ini, biarlah mereka semua diberi rasa takut akan Tuhan dan diberi tanggung jawab yang besar, sehingga kami dapat mengelolanya dengan benar dan semuanya boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu di Banjarnegara, bahkan di dunia ini. Sehingga melalui persembahan kami ini, kami dapat melakukan segala hal untuk menyenangkan hati-Mu. Terlebih dari semua itu, kami dapat mempersembahkan hidup kami, waktu kami, dan segala apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kekurangan kelemahan kami di dalam kami menaikkan persembahan ini. Kami yakin Engkau telah mengampuninya. Karena doa ini kami naikkan dengan rasa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 341, baitnya yang pertama, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segembar mestilah busuk dikembang, supaya tumbuh dan segar di mana surya membekal. Berbuahlah tuai pun besar. Marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan senantiasa merawat cinta dan juga senantiasa membagikan cinta serta menekuni cinta dalam kehidupan kebersamaan dengan keluarga. Maka dari itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Rakyatkan dinasulan ing tresno ketalas pitados Gusti mesti ayat tetap raharja atut rukun wong lestari silih arsalan asih silih asutan pamrih lemah ade kekayan puniki bersangkan ning sesami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar